Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ke pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam video kali ini mengenai pembahasan tentang ketentuan sholat tarawih. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar supaya Allah permudah proses pembelajaran kita hari ini dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah sholat isya di bulan suci Ramadan. Sholat tarawih dapat dilaksanakan sendirian maupun secara berjamaah. Sholat tarawih termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Selanjutnya adalah mengenai dasar pelaksanaan sholat tarawih. Dasar pelaksanaan sholat tarawih adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa menegakkan Ramadan salat tarawih dalam keadaan beriman dan mengharap balasan dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Lafal niat sholat tarawih dengan posisi sebagai makmum yaitu usolli sunnatat tarawih raqataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Pelaksanaan sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu sholat tarawih 8 rakaat dan sholat witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Sholat tarawih dilaksanakan 4 kali salam tiap 2 rakaat salam atau 2 kali salam tiap 4 rakaat salam. Setelah itu sholat witir dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Cara yang kedua, sholat tarawih 20 rakaat dan sholat witir 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Sholat tarawih dilaksanakan 10 kali salam, yaitu tiap 2 rakaat salam, dan sholat witir dilaksanakan dengan 2 kali salam, yaitu 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Selanjutnya mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih bagi muslim di Indonesia terdapat perbedaan. Jumlah rakaat sholat tarawih sebagian ulama berpendapat dikerjakan 8 rakaat diikuti 3 rakaat sholat witir sehingga jumlah keseluruhan menjadi 11 rakaat. Namun, sebagian yang lain menyebutkan 20 rakaat diikuti dengan 3 rakaat sholat witir sehingga jumlah keseluruhan menjadi 23 rakaat. Dengan ketentuan tata cara sholat tarawih seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya mengenai keutamaan sholat tarawih, yaitu pada malam ke-1 keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam kedua, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada malam ketiga, jika melaksanakan sholat tarawih, para malaikat menyeru dari bawah arsy, berkata, mulailah untuk melaksanakan amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Pada malam keempat, orang yang beriman akan mendapatkan pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pada malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Maqmur
dan bebatuan memohonkan ampun baginya. Pada malam ketujuh, bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang sholat tarawih. Pada malam ke-11, bagi orang yang sholat tarawih, kelak ia akan keluar dari dunia atau mati seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan. Pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang melaksanakan sholat tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang melaksanakan sholat tarawih, sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihisap atau diperhitungkan lagi amalnya. Pada malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikat yang menjaga arsy bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih. Pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk surga. Pada malam ke-17, yang sholat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Pada malam ke-18, para malaikat berseru, "Hai hamba Allah yang melaksanakan sholat tarawih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu." Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengangkat derajat orang yang sholat tarawih di surga Firdaus. Pada malam ke-20, bagi yang sholat tarawih diberi pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah kota di surga, ini tentunya bagi orang yang sholat tarawih. Pada malam ke-24, bagi yang sholat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 24 doa yang akan dikabulkan. Pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Pada malam ke-27, tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Syiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Dan pada malam yang ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga. Aku Tuhanmu dan kamu hambaku." Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai hikmah pelaksanaan sholat tarawih. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Yang kedua, memperoleh pahala sholat berjamaah. Yang ketiga, meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan untuk umat. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita mengenai ketentuan sholat tarawih. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.